Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan dan kali ini dari Mazmur 29. Sebuah mazmur yang penuh kemuliaan dan kekuatan. Pernahkah sahabat merasa hidupmu seperti diterjang badai tanpa henti? Masalah datang bertubi-tubi, hati lelah dan sahabat bertanya, "Tuhan, di mana suaramu?" Hari ini kita akan menyelami kebenaran ini. Tuhan tidak diam. Suaranya terdengar paling kuat justru di tengah badai. Mari kita membaca dari Mazmur 29 ayat 3 sampai 4. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Sahabat, ada seorang nelayan tua di tengah laut Sulawesi sedang memancing. Tiba-tiba angin ribut datang. Langit menghitam. Dia sendirian di perahu kayu kecil. Semua orang sudah lari ke darat, tapi dia hanya bisa berdoa, "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong aku." Tiba-tiba ia mendengar suara di hatinya, "Tenanglah, aku di sini." Perahunya selamat dan ia tahu suara Tuhan lebih besar dari suara badai. Seperti itulah suara Tuhan bekerja. Kita mungkin tidak melihatnya, tapi Dia sedang berbicara dengan kekuatan dan kemuliaan. Mazmur 29 ayat 5 sampai 9. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Sahabat terkasih, suara Tuhan dalam Mazmur ini mematahkan pohon dan mengguncang padang gurun. Mengapa Tuhan izinkan itu? Ada seorang anak SMA ingin menjadi atlet lari. Tapi pelatihnya berkata, "Kalau kamu mau kuat, kamu harus dibentuk dengan latihan berat." Hari pertama latihan, dia jatuh. Hari kedua, menangis. Tapi hari ketujuh, ia mulai kuat. Kadang Tuhan izinkan badai bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memurnikanmu. Suara Tuhan tidak selalu lembut, kadang mengguncang, tapi justru dari guncangan itu, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi hidup. Amsal 29 ayat 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan badai besar seperti tsunami. Semuanya hancur. Tapi di atasnya ada helikopter penyelamat yang melihat dari atas dan menurunkan pertolongan. Demikian juga Tuhan, Dia tidak tenggelam bersama kita. Dia bersemayam di atasnya. Badai bisa mengacaukan dunia kita, tapi tidak bisa mengacaukan Tuhan. Dia tetap tenang, berkuasa, dan mengendalikan segalanya. Amsal 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sahabat terkasih,
Ada seorang ibu kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Semua orang mengira dia akan hancur. Tapi setiap pagi dia duduk membaca Alkitab. Anaknya bertanya, "Mama, nggak takut?" Dia menjawab, "Tidak, suara Tuhan menenangkan Mama setiap pagi." Sahabat terkasih, damai bukan berarti tidak ada badai. Damai adalah kehadiran Tuhan di tengah badai. Kita mungkin tidak bisa menghindari guncangan, tapi kita bisa tetap berdiri kalau kita mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk suaramu yang tetap terdengar bahkan di saat hidup kami penuh badai. Kami tidak ingin hidup hanya mendengar suara dunia, ketakutan, atau kebisingan hati kami. Ajari kami untuk diam dan mendengar suara-Mu. Berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan damai bagi yang cemas, berikan pengharapan bagi yang hampir menyerah. Karena Engkaulah Allah yang berbicara, mengguncang, dan menenangkan. Kami percaya Engkau tetap bersemayam dan kami mau mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau pagi ini hatimu sedang diterjang badai, ingatlah, suara Tuhan tetap terdengar. Ia memberi kekuatan dan damai yang tak tergoncangkan. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama untuk membaca Mazmur 29. Sampai jumpa untuk pembacaan Alkitab berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ya kepada teman atau sahabat yang membutuhkannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.